Bayangin, sahabat, hari kiamat tiba. Semua manusia dikumpulkan. Tapi, enggak semua dapat tempat yang sama. Ada yang bercahaya menuju surga. Tapi ada juga yang digiring ke neraka. Kenapa bisa begitu? Apa yang jadi penentu? Yuk kita dengarkan kisah Nabi Musa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini, hati kita semakin dekat dengannya. Di video kali ini, kita akan bahas satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang bahkan pernah diajukan oleh Nabi Musa, alaihi salam. Tentang, kenapa Allah menciptakan neraka? Yuk, kita simak kisahnya sampai akhir. Semoga jadi pelajaran berharga untuk jiwa dan iman kita. Sahabat, pernah enggak sih kita bertanya dalam hati, kenapa sih Allah menciptakan neraka? Kalau Allah itu Maha Penyayang, kenapa ada azab, siksa, dan panasnya api neraka? Pertanyaan ini enggak salah. Bahkan, dulu pernah ditanyakan oleh Nabi Musa, alaihi salam. Seorang nabi besar, yang langsung berbicara dengan Allah. Tapi jawaban dari pertanyaan ini enggak datang lewat kata-kata, melainkan lewat pelajaran hidup yang penuh makna dan bisa kita renungkan sampai hari ini. Dikisahkan oleh seorang ulama zuhud, Al-Imam Az-Zahid Sayyidi Al-Mufti, semoga Allah merahmatinya. Dari ayahnya yang juga seorang ulama. Beliau mengisahkan bahwa Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan manusia. Engkau cukupkan mereka dengan nikmat dan rezeki emu. Tapi kenapa ada di antara mereka yang Engkau masukkan ke dalam neraka? Musa bertanya, bukan karena menentang, tapi karena rasa sayangnya kepada manusia. Rasa cintanya sebagai utusan Allah. Lalu Allah menjawab dengan satu perintah. Wahai Musa, bangunlah, dan bercocok tanamlah. Musa pun taat. Beliau bangun pagi, mencangkul tanah, menebar benih. Menyirami dengan sabar, hari demi hari. Bulan demi bulan berlalu, tanamannya mulai tumbuh. Ada yang subur, daunnya hijau, batangnya kokoh. Tapi ada juga yang layu, menguning, atau bahkan busuk. Saat musim panen tiba, Musa memanen seluruh hasil ladangnya. Tanaman yang bagus, dikumpulkan, digiling, disimpan. Tapi yang jelek, yang busuk dan tak berbuah, dibiarkan membusuk di ladang, bahkan ada yang Musa cabut dan buang. Saat itulah Allah bertanya kepada Musa, Wahai Musa, apa yang kau lakukan dengan tanamanmu? Musa menjawab, Aku panen semuanya, ya Allah. Apakah kau tinggalkan sebagian? Iya, yang tidak baik, yang rusak dan tidak berbuah, aku tinggalkan. Lalu Allah berfirman, Begitulah aku, wahai Musa. Aku hanya memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Musa pun bertanya, Siapa mereka, ya Allah? Allah menjawab, Mereka adalah orang-orang yang enggan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, sahabat, di hari kiamat nanti, ribuan manusia berkumpul di padang mahsyar. Semua dalam keadaan takut, tak ada yang mempedulikan siapapun. Ada yang wajahnya bercahaya, karena membawa amal dan iman. Tapi ada juga yang wajahnya gelap, matanya kosong. Karena sepanjang hidup, mereka tak pernah mengingat Allah. Tak pernah mengenal nabinya. Tak pernah menyebut la ilaha illallah. Mereka datang tanpa bekal, tanpa iman, tanpa tauhid, tanpa satu pun kebaikan. Dan saat itu, mereka pun digiring ke tempat yang penuh kegelapan, yang tak ada lagi belas kasihan di dalamnya. Sahabat, tanaman yang tidak berbuah, itu seperti hati kita yang tidak pernah tumbuh dalam iman. Hati yang tak pernah kita sirami dengan zikir. Tak pernah kita rawat dengan amal. Tak pernah kita beri pupuk dengan taubat.
Jangan tunggu hati kita mengeras. Jangan tunggu dosa menumpuk, sampai lidah ini jadi berat mengucapkan namanya. Karena siapa yang gak kenal sama Allah di dunia, maka Allah pun tidak akan mengenalnya di akhirat. Rasul bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum wafat adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itulah kunci kita, sahabat, kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Ya Allah, kalau hari ini hati kami masih keras, lembutkanlah dengan cahaya MU. Kalau lisan kami masih berat untuk menyebut nama MU, ringankanlah, ya Rab. Kalau hidup kami masih jauh dari MU, tolong tarik kami kembali ke jalan MU. Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan beriman. Jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai akhir dari lisan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Sayangi keluarga kami. Selamatkan kami dari api neraka MU yang menyala-nyala. Dan kumpulkan kami kelak di surga MU bersama Rasul MU tercinta, Muhammad. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau cerita ini menyentuh hati antum, jangan lupa share. Mungkin lewat satu klik, ada yang kembali ingat pada tauhid. Ada yang kembali semangat taubat. Dan siapa tahu, dari situ, pintu surga pun terbuka untuk kita. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat. Insya Allah. Pemodifikasi emoji berkulit cerah sedang.